Yang pertama, pendahuluan. Seperti yang kita tahu, Nike adalah salah satu brand olahraga yang terkenal di dunia, yang merupakan merek pakaian olahraga yang paling diakui di seluruh dunia dan memiliki pengaruh yang besar dalam budaya pop. Dan mode produk Nike digunakan dengan produk-produk yang berkualitas tinggi dan inovatif. Namun, kesuksesan Nike tidak hanya karena kualitas produk mereka saja, tetapi Nike juga berhasil membangun brand mereka melalui strategi branding yang cerdas. Salah satu strategi branding Nike yang paling ikonik seperti kampanye Just Do It. Kampanye ini berhasil menjangkau audiens yang luas dan menginspirasi orang-orang untuk terus berolahraga. Selain itu, mereka juga memiliki sponsor atlet dan tim olahraga terkenal yang membantu memperkuat citra baik mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang company profile Nike. Nike adalah perusahaan multinasional Amerika yang merancang, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan alas kaki, pakaian, peralatan, aksesoris, dan layanan. Nike didirikan pada tahun 1964 sebagai Blue Ribbon Sport oleh Bill Bowerman and Philip Knight, dan secara resmi menjadi Nike pada tahun 1971. Nike berkantor pusat di Beaverton, Oregon, di daerah metropolitan Portland. Nike adalah pemasok sepatu atletik dan pakaian terbesar di dunia dan produsen peralatan olahraga utama dengan pendapatan lebih dari 46 miliar US dollar per tahunnya. Nike juga banyak menyponsori banyak atlet terkenal di bidang olahraga di seluruh dunia, termasuk LeBron James, Michael Jordan, Rafael Nadal, dan Alex Morgan. Dan Nike pula memperkerjakan lebih dari 76.000 orang di seluruh dunia. Misi Nike adalah untuk membawa inspirasi dan inovasi kepada atlet-atlet di dunia. Nike berkomitmen untuk inovasi berkelanjutan dan berpengaruh pada dampak ke masyarakat. Secara keseluruhan, Nike adalah merek olahraga terkemuka di dunia yang telah dikenal karena produk-produk inovatifnya, sponsor yang tinggi, dan komitmen berkelanjutan terhadap usahanya. Selanjutnya, masuk ke dalam isi dan pembahasan brand. Dari berbagai literatur disebutkan bahwa istilah brand berasal dari kata brander, kata dari bahasa Skandinavia kuno yang berarti to burn atau untuk membakar. Ini karena orang-orang pada zaman dahulu menandai kepemilikan hewan ternak mereka dengan memberikan cap bakar pada hewan ternak tersebut. Tanda yang dibuat dengan cap bakar pada bagian tubuh hewan itu kemudian menjadi penanda kepemilikan. Lalu definisi brand menurut American Marketing Association adalah a brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them intended to identify the good and service of one seller or group of seller and to differentiate them from those of competition. Keller 2008. Definisi tentang kemampuan perusahaan memiliki nama, logo, simbol, paket desain, atau atribut lain yang dapat mengidentifikasikan produk sehingga membedakan produk tersebut dari pesaingnya. Menurut Keller, hal tersebut hanya termasuk sebagian dari brand element.
Brand membantu membedakan dan mengidentifikasi produk atau perusahaan dari yang lain, serta membangun ikatan emosional dengan pelanggan. Nah, di masa modern, brand secara sederhana sering dipahami sebagai merek dagang atau trademark, suatu identitas diri yang membedakan antara sesama, baik manusia, produk, ataupun tempat. Sedangkan kegiatan aktivitas memberi kekuatan atau membesarkan brand dalam rangka memberikan perspektif kepada orang lain yang melihat, sehingga suatu brand dapat dibedakan dari kompetitornya disebut dengan branding. Tujuan merek atau brand. Membedakan produk. Tujuan utama merek adalah membedakan produk atau jasa dari pesaingnya. Merek yang kuat dan dikenal dapat membantu konsumen mengidentifikasikan dan memilih produk yang mereka inginkan. Menceritakan mutu dan kualitas. Merek yang baik dapat memberikan informasi tentang mutu dan kualitas produk atau jasa kepada konsumen. Konsumen seringkali mengasosialisasikan merek dengan tingkat kepuasan yang mereka harapkan. Memberikan perhatian kepada konsumen. Merek yang kuat dapat memberikan perhatian konsumen terhadap produk baru yang mungkin dibutuhkan oleh mereka. Konsumen seringkali cenderung memilih produk dengan merek yang mereka kenal dan percaya. Meningkatkan mutu produk. Mereka yang baik dapat mendorong meningkatkan mutu produk. Perusahaan yang memiliki merek yang kuat cenderung lebih fokus pada inovasi dan pengembangan produk yang lebih baik. Manfaat brand. Bagi konsumen, merek bermanfaat untuk menceritakan mutu serta kualitas yang dimiliki produk atau jasa. Merek juga bermanfaat untuk memberikan perhatian kepada konsumen mengenai produk baru yang mungkin dibutuhkan mereka. Bagi masyarakat, merek memudahkan konsumen untuk meningkatkan mutu produk, menaikkan efisiensi pembeli, serta memunculkan inovasi baru di masyarakat. Bagi penjual, dalam praktiknya, merek memudahkan penjual untuk mengelola pesanan, memberi perlindungan hukum, memungkinkan menarik kelompok pembeli, serta membantu penjual melakukan segmentasi pasar. Desain branding merupakan aktivitas memberi kekuatan atau membesarkan brand dalam rangka memberikan perspektif kepada orang lain yang melihat, sehingga suatu brand dapat dibedakan dari kompetitornya. Proses bagaimana membesarkan suatu brand dilakukan melalui berbagai macam strategi, sehingga dapat membekas di benak dan mengunggah perasaan atau emosi konsumen terhadap suatu brand. Hal ini yang disebut sebagai branding. Branding mempunyai beberapa elemen-elemennya. Yang pertama, identitas brand. Identitas brand merupakan hal mendasar yang membuat orang dengan mudah mengenali suatu brand, yaitu meliputi nama, logo, slogan, bentuk, warna, suara, dan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan suatu brand, misalnya dengan rasa, aroma, kesan, ataupun yang lainnya. Yang kedua, brand image. Brand image ini adalah gagasan tentang bagaimana orang membayangkan suatu brand. Apakah memberikan kesan mewah, mahal, sederhana, murah, apakah dewasa atau muda, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada brand positioning. Brand positioning menentukan bagaimana brand yang dimiliki melihat dirinya sendiri, dilihat konsumen, dan bagaimana posisi brand dilihat oleh pesaing atau kompetitornya. Yang keempat ada brand personality. Sebagaimana halnya manusia, brand juga mencerminkan personalitas tertentu. Personalitas brand yang ditampilkan selayaknya sesuai dengan image dan positioningnya.
Yang kelima ada brand experience. Brand experience mengacu pada pengalaman konsumen ketika menggunakan suatu brand, mulai dari ketika memilih sampai pengalaman setelah menggunakan suatu brand tersebut. Yang keenam, brand differentiation. Brand differentiation memuat berbagai hal yang unik dari suatu brand, sehingga dapat dengan mudah membuat suatu brand dapat dibedakan dengan brand pesaing. Yang ketujuh ada brand communication. Proses mengkomunikasikan suatu brand kepada konsumen agar konsumen terpapar informasi sebanyak mungkin terkait brand tersebut. Komunikasi suatu brand harus dilakukan secara terus-menerus sehingga brand dapat bertahan lama dan memiliki ekuitas yang tinggi. Yang terakhir ada brand equity. Nilai yang menggambarkan kualitas suatu brand di pasaran. Brand disebut memiliki ekuitas yang tinggi atau ekuitasnya baik jika brand tersebut terkenal dan menjadi top of mind di tengah masyarakat. Dan memilih elemen brand atau merek, menurut Kotler dan Keller perlu mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu yang pertama memorable. Elemen merek sebaiknya mudah dikenal dan mudah diingat. Yang kedua, meaningful. Elemen merek harus mengandung arti atau memiliki makna, menarik, dan memiliki daya sugestif, memberikan perasaan tertentu, kayak dalam image visual maupun verbal. Misalnya pada brand Nestle yang digambarkan dengan induk burung yang memberi makan anaknya di dalam sebuah sarang. Yang ketiga, ada transferability. Elemen merek seharusnya mudah digunakan untuk berkembang, tidak terbatas pada fisik satu produk saja, namun bahkan dapat melampaui batas geografi atau wilayah. Yang keempat, adaptable. Elemen merek harus bersifat fleksibel, mudah diperbarui atau disesuaikan dengan konteks yang mungkin berubah, dapat digunakan dalam berbagai jenis varian produk dari suatu merek yang sama. Yang lima, protectability. Elemen merek harus aman secara hukum maupun persaingan. Yang terakhir, likability. Elemen merek harus menarik dari sisi estetika. Studi kasus yang kita ambil adalah Nike. Nike memiliki konsep merek yang kuat dan khas yang melekat di masyarakat. Yang pertama ada logo ikonik. Logo ini disebut dengan nama swoosh. Swoosh ini dibuat oleh salah satu mahasiswa desain tahun 1971 yang bernama Caroline Davidson. Ia mengemukakan bahwa logo ini itu merupakan lambang dari konotasi gerakan dan kecepatan. Yang kedua ada endorse celebrity. Nike itu telah kerjasama oleh para atlet dan juga beberapa aktris terkenal untuk endorse mereka. Nah, dengan menggunakan endorse mereka, Nike ini bisa memperkuat asosiasi merek dagang mereka dengan kinerja dan menonjolkan keunggulan produk mereka melalui endorse celebrity ini. Yang ketiga ada kampanye iklan yang menginspirasi. Yang kita tahu Nike itu memiliki campaign Just Do It. Itu adalah campaign yang paling terkenal yang dimiliki oleh Nike. Nah, kampanye ini memotivasi individu untuk selalu kuat menghadapi tantangan dan rintangan dan mencapai potensi kinerja yang baik, kinerja yang maksimal. Jadi dengan adanya campaign Just Do It ini membuat produk Nike, branding Nike ini menjadi bagus di mata masyarakat dengan melihat makna dari kampanye itu sendiri. Keempat, inovasi produk. Dalam persaingan pasar, Nike berusaha memberikan inovasi produk dengan terus mengembangkan teknologi baru dalam desain produknya.
dan menciptakan produk-produk yang inovatif seperti Nike Air, Flykit, dan Drive It yang memberikan peningkatan yang sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas brand mereka. 5. Eksekutif dan kemitraan. Dengan menjalin berbagai kemitraan eksekutif dengan tim sepak bola Barcelona dan Duke University, ini menciptakan eksekutivitas dan loyalitas pelanggan. Keenam, keterlibatan sosial dan lingkungan. Nike berkomitmen untuk berperan dalam isu-isu sosial dan lingkungan yang terlibat dalam berbagai inisiatif, mendukung masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja di komunitas yang membutuhkan. 7. Hadir di media sosial, yaitu dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, Twitter, dan YouTube untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka dan mempromosikan produk dan kampanye terbaru. Melalui kombinasi faktor-faktor ini, Nike telah berhasil membangun merek global yang kuat terkait inovasi, kualitas, dan semangat atletik. Mereka terus berinvestasi dalam strategi branding dan tetap menjadi salah satu merek paling terkenal di seluruh dunia. Dan kesimpulan dalam presentasi ini adalah brand merupakan citra dan identitas yang bertujuan untuk dikenal oleh pelanggan terhadap suatu produk layanan atau perusahaan, mencangkup nama, logo, pesan, nilai-nilai, dan persepsi yang dikaitkan dengan entitas tersebut dengan tujuan untuk membantu, membedakan, dan mengidentifikasi produk atau perusahaan yang lain. Pada penelitian kali ini, Nike memiliki konsep branding yang kuat dan khas dengan elemen-elemen seperti logo ikonik, endorse celebrity, kampanye, iklan yang menginspirasi, inovasi produk, eksekutivitas melalui kemitraan, keterlibatan sosial dan lingkungan, serta kehadiran aktif di media sosial. Merek ini dikenal karena inovasi, kualitas, dan semangat atletik yang menjadikan salah satu merek terkenal dan dicintai seluruh dunia. Merek ini juga memiliki daya tarik emosional yang kuat terhadap pelanggan. Namun, karena kepopularitasnya, Nike banyak produk tiruan yang sangat merugikan merek tersebut. Secara keseluruhan, Nike adalah contoh sukses dalam membangun merek global yang kuat dengan strategi branding yang cerdas, kreatif, dan berorientasi pada pelanggan.